acara pengajian rutin ya, insya Allah mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan ini melanjutkan pembahasan tentang keistimewaan pembacaan shalawat. Kenapa kita dianjurkan baca shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dianjurkan baca shalawat, diperintahkan oleh Allah untuk baca shalawat kepada baginda Nabi, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, karena beliaulah wasilatul uzma atau perantara yang agung atas keberadaan kita dan juga keberadaan alam semesta ini. Andaikan bukan karena beliau Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini dan termasuk kita. Keberadaan kita itu karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflak, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Artinya keberadaan alam semesta dan termasuk kita ini disebabkan karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah, dan bentuk syukur kita adalah membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus ketika ada pertanyaan, Rasulullah adalah makhluk yang mulia, Rasulullah adalah makhluk yang penuh dengan rahmat Allah, tapi kenapa kita masih mendoakan Rasulullah? Karena sholawat itu adalah kita mendoakan Rasulullah agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa kok masih didoakan? Padahal beliau adalah makhluk yang mulia. Meskipun tidak kita doakan, Rasulullah itu sudah penuh dengan rahmat Allah dan penuh dengan ampunan Allah. Lalu kenapa? Apa tujuan kita berselawat kepada Rasulullah? Jawabannya adalah Rasulullah itu ibaratkan sebuah gelas. Gelas itu sudah penuh. Kenapa masih kita tambah air lagi? Dengan kita bersolawat, ibaratkan gelas yang sudah penuh, kita tambah air lagi. Lah memang tujuannya ada. Gelas yang sudah penuh, kenapa kita masih tambah lagi? Tujuannya agar gelas itu meluber, dan luberan rahmat Allah itu mengenai kita, orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah sudah penuh, ibaratkan gelas sudah penuh. Kenapa kita tambah lagi dengan kita berselawat kepada Rasulullah, mendoakan kepada Allah? Tujuannya adalah agar luberan dari rahmat Allah yang kita curahkan kepada Rasulullah itu bisa mengenai kita sebagai umatnya. Dan ketika kita berselawat, itu jalan pintas agar doa kita diijabah oleh Allah. Karena kalau kita langsung doa kepada Allah, banyak kemungkinan doa kita masih terhalang dengan dosa. Tapi ketika kita berselawat, setelah berselawat kita berdoa kepada Allah, lah kita itu melewati suatu perantara yang agung, jadi perantara dari Rasulullah. Dan pahala yang pasti, ibadah yang pasti diterima adalah selawat kepada Rasulullah. Kalau ibadah yang lain, kalau tidak ikhlas, gak diterima. Sholat gak ikhlas gak diterima, sedekah gak ikhlas gak diterima, haji tidak ikhlas tidak diterima. Tapi kalau selawat ikhlas atau tidak ikhlas dari orang yang membaca itu tetap diterima. Kenapa? Pelantara keagungan dan kemuliaan dari Rasulullah. Makanya kita itu ibaratkan kalau kita minta hajat kepada Allah agar cepat hajat kita diijabah, lewat selawat dulu biar langsung nyampe kepada Allah. Kalau kita langsung kepada Allah, mungkin karena banyak menghalang dosa, kemungkinan doa kita tidak nyampe kepada Allah. Tapi ketika kita doa lewat salawat, insya Allah doa kita langsung nyampe kepada Allah karena barokah dari Rasulullah SAW.
Maka itu pentingnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini kelanjutan pembahasan yang sebelumnya. Di sini diceritakan Hukiya annamru'atan ja'at ilal Hasan al-Basri. Dulu itu ada seorang perempuan di masa Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu adalah ulama besar di zaman tabi'in, zaman setelah sahabat. Dulu di masa Hasan al-Basri ada seorang perempuan datang kepada Hasan al-Basri. Faqalat, ya Ustaz, innali bintan matat uridu an araha fil manam. Kata perempuan tersebut, wahai Syekh, Ustaz, saya ini punya anak perempuan dan anak perempuan saya itu meninggal. Saya ingin bisa melihat, bisa tahu keadaan anak saya dalam kubur. Meminta kepada Syekh Hasan al-Basri agar bisa melihat keadaan putrinya di dalam kubur. Fa'allimni syai'an minal khawas hatta araha. Maka perempuan itu meminta kepada Syekh Hasan al-Basri untuk diberi amalan khusus agar ia bisa tahu dan melihat keadaan putrinya di alam kubur. Akhirnya oleh Hasan al-Basri diberi amalan fa'allamaha shalah. Oleh Hasan al-Basri perempuan itu diberi amalan baca salawat. Mungkin di sini tidak dijelaskan bagaimana caranya. Pokoknya ini intinya, perempuan itu oleh Syekh Hasan al-Basri untuk bisa mengetahui keadaan putrinya di alam kubur diberi amalan salawat agar bisa tahu keadaan putrinya dalam kubur. Fara'at bintaha fil manam wa 'alaiha libasun min qudran. Dan ketika ia mengamalkan salawat dengan tujuan bisa tahu keadaan putrinya di alam kubur, ia bisa bermimpi mengetahui keadaan putrinya di dalam tidur di alam kuburnya, dan di dalam mimpi tersebut anaknya sedang dalam keadaan mendapatkan siksa, mendapat pakaian dari aspal. Wa fi unuqiha ghillun, dan di leher anak perempuan itu ada pengikat yang terbuat dari rantai. Wa fi rijlaiha qaidun min nar, dan juga di kakinya diikat, yang terbuat ikatan tersebut terbuat dari api neraka. Fastaiqadat, maka ketika ia bermimpi tahu keadaan putrinya seperti itu, ia langsung kaget terbangun dari tidurnya. Setelah itu waja'at ilal Hasan al-Basri baqiyatan. Perempuan itu besoknya datang kepada Hasan al-Basri menceritakan keadaan putrinya dengan sambil menangis karena tahu putrinya di alam kubur sedang disiksa oleh Allah. Wa wasafat ma ra'athu, dan perempuan itu menceritakan kepada Syekh Hasan al-Basri tentang apa yang ia lihat keadaan putrinya di alam kubur. Fabakal Hasan wa ashabuhu, maka mendengar cerita dari ibu ini sampai Syekh Hasan al-Basri itu menangis, dan juga santri-santri yang lain yang bersama dengan Hasan al-Basri juga menangis. Saking tidak teganya mendengar cerita dari ibu tersebut. Summa madha muddatun, maka setelah berselang berapa waktu, fara'al Hasan al-Basri fil manam annaha fil jannah ala saririn wa ala rasiha tajin yudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Setelah berapa waktu, Hasan al-Basri bermimpi bahwa anak perempuan bertemu dengan anak perempuan dari anak ibu ini. Bertemu anak perempuan ini berada dalam surga dan duduk dalam sebuah singgasana, dan di kepalanya memakai mahkota, dan mahkota itu bersinar sampai di antara masyriq dan maghrib. Alam semesta ini seakan-akan bersinar dengan mahkota yang dipakainya. Apa yang dimimpikan oleh ibu dari anak perempuan ini tidak sama dengan apa yang dimimpikan oleh Syekh Hasan al-Basri. Kalau tadi yang dimimpikan oleh ibunya, anak ini sedang disiksa. Tapi setelah beberapa waktu Syekh Hasan al-Basri bermimpi itu bertemu dengan anak ini berada dalam surga dan memakai mahkota itu bersinar sampai alam semesta ini menjadi terang. Faqalat, maka kemudian anak perempuan ini berkata kepada Syekh Hasan al-Basri, ya Ustaz, ata'rifuni, wahai Syekh, apakah engkau tidak mengenal saya? Faqala Hasan al-Basri, kata Hasan al-Basri, la, saya tidak mengenalmu.
Faqalat, kemudian perempuan ini berkata lagi, ana bintu tilkal mar'ah allati 'allamtaha shalah. Saya ini adalah anak perempuan dari seorang ibu yang engkau ajari tentang bacaan salawat. Faqala Hasan al-Basri rahimahullah taala. Kemudian Syekh Hasan al-Basri berkata, bi ayyi sababin nilti hadzal manzil. Disebabkan apa engkau mendapatkan pangkat seperti ini? Soalnya keadaannya beda. Yang dimimpikan oleh ibunya ia dalam keadaan disiksa, ternyata kok berubah drastis. Setelah dimimpikan bertemu dengan Syekh Al-Basri, ia mendapatkan nikmat kubur. Faqalat, maka perempuan ini berkata, ya Syekh, marra bi maqbaratina rajulun fa shalla 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam marratan wa ja'ala thawabaha lana wa kana fi maqbaratina 500 wa 50 insanan mu'adzabin. Kata perempuan ini, wahai Syekh, suatu ketika ada seorang laki-laki lewat di pemakaman kami, di pekuburan kami. Kemudian ketika laki-laki itu lewat, ia membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW satu kali. Dan pahala dari salawat yang dibacanya itu dihadiahkan pada kami yang ada pada kuburan itu. Dan ketika itu ada 550 orang yang sedang disiksa di kuburan tersebut. Jadi ada orang lewat di kuburan, ia baca salawat, diniatkan pahala salawat itu diniatkan dikirimkan pada orang ahli kubur yang dilewati itu. Dan kata perempuan itu, pada saat itu ada 550 orang yang sedang disiksa di kuburan tersebut, di tempat makbur kuburan itu. Setelah orang itu membaca salawat dan pahalanya dikirimkan kepada semua kuburan yang dilewati itu, fanudiyah, kemudian ada suara. Kata suara tersebut, irfa'u anhumul adab bi barakati salati hadzal rajuli ala nabi alaihi wasallam. Ada suara, kata suara tersebut, wahai malaikat, angkat semua siksa yang ada pada kuburan ini kalaban barokah salawat dari seorang laki-laki yang lewat di kuburan ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini, orang lain yang lewat di sebuah kuburan baca salawat dan diniatkan dikirimkan pada orang yang ada pada kuburan itu. Di situ ada 550 orang yang sedang disiksa, barokah satu salawat, semua sisa kuburnya diangkat oleh Allah SWT. Ini padahal orang lain yang baca salawat, apalagi orang yang sendiri yang gemar baca salawat. Maka dari cerita ini bisa diambil kesimpulan, ketika orang itu senang bersolawat tiap hari pada solawat, insya Allah akan diselamatkan dari siksa kubur. Insya Allah diselamatkan dari kubur. Ini orang saja, orang lain lewat baca solawat dihadiahkan pada ahli kubur, bisa diangkat siksa kuburnya. Maka ketika kita berziarah kepada orang tua kita, berziarah kepada kakek nenek kita, jangan lupa kita baca sholawat. Diniatkan halanya dikirimkan pada kakek orang tua kita yang sedang ada dalam kubur. Insya Allah dengan barakah sholawat itu, barakah sholawat, insya Allah siksa kuburnya akan diangkat oleh Allah SWT. Itu sangat luar biasa barakah sholawat. Itu orang lain, apalagi kita, seumpama kita gemar baca sholawat, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur barokah dengan salawat yang kita baca. Wa an Ka'ab radhiyallahu ta'ala, dan juga ada sebuah riwayat dari Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, idza kana yaumul qiyamah yara Adam alaihi salam wahidan min ummati Muhammadin alaihi salam yusaqu ila nar. Kata Ka'ab, kelak ketika tiba hari kiamat, Nabi Adam melihat ada seorang dari umat Rasulullah SAW digiring ke neraka. Fayunadi, kemudian Nabi Adam memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Kata Nabi Adam, ya Muhammad. Fayaqulu, kemudian Nabi Muhammad menjawab, labbaik ya Abul Bashar. Iya, ada apa Nabi Adam, Abul Bashar? Fayaqulu, kemudian Nabi Adam berkata, inna wahidan min ummatika yusaqu ilan nar.
sesungguhnya ada salah seorang dari umatmu itu digiring oleh malaikat Zabaniyah mau diceburkan ke neraka. Ketika Rasulullah mendengar ada salah satu umatnya digiring ke neraka, fayaqdu khalfahu nabiyyu alaihi salam hatta yudrikahu. Kemudian dikejar oleh Rasulullah. Malaikat yang menggiring salah satu umat Rasulullah itu dikejar oleh beliau kan Nabi sampai malaikat itu ketemu. Wa yaqulu, dan Rasulullah berkata kepada malaikat yang menggiring salah satu umatnya itu, ya malaikat Rabbi kifu. Wahai, kata Rasulullah, wahai malaikat Allah, kifu, berhenti dulu. Fayaquluna, malaikat menjawab, ya Muhammad, alam taqra qaulahu ta'ala fi haqqina. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak pernah membaca firman Allah tentang kami? Kata para malaikat. Gimana dijelaskan dalam Al-Quran? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam Al-Quran jelaskan la ya'sunallah. Para malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Ma amarahum, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan semua malaikat itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Malaikat itu, kenapa malaikat itu menggiring salah satu umat Rasulullah? Karena itu memang diperintah oleh Allah. Karena para malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Faisma'una nidaan, maka ketika malaikat itu menjawab apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kemudian malaikat itu mendengar sebuah suara dari Allah. Kata suara tersebut, ati'u Muhammadan, wahai malaikatku, ikuti apa yang diinginkan oleh Muhammad. Fayaqulu, maka Rasulullah berkata kepada malaikat tersebut, radduhu ilal mizan, wahai malaikat, tolong umatku ini sebelum diceburkan ke neraka balikan lagi ke mizan. Mizan itu apa? Tempat timbangan amal. Padahal tadi sudah ditimbang itu. Sudah ditimbang, memang berhak untuk masuk neraka. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk diceburkan ke neraka. Tapi dikejar oleh Rasulullah agar dikembalikan lagi amalnya, ditimbang lagi. Akhirnya fayuzanu amaluhu, setelah sampai di timbangan kemudian ditimbang lagi amalnya. Amalnya itu ditimbang. Fatarjahu sayyi'atuhu ala hasanatihi, maka lebih berat amal buruknya ketimbang amal baiknya. Karena memang timbangan pertamanya seperti itu, lebih banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya. Ini ditimbang lagi, ya tetap sama, lebih banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya. Setelah itu fayukhrijun nabiyyu alaihi wasallam riqatan min kamihi fi salatu allati shallaha alaihi fid dunya. Kemudian Rasulullah itu dari sakunya mengeluarkan satu kertas yang dimana dalam kertas tersebut ada pembacaan selawat, di mana orang tersebut pernah membaca selawat kepada Rasulullah di masa hidup di dunia. Mengeluarkan secari kertas, di situ ada selawat, yang dimana selawat itu adalah selawat yang pernah dibaca oleh orang tersebut di masa hidup di dunia. Setelah itu fayada'ahan nabiyyu ala hasanatihi, maka oleh Rasulullah secara kertas itu ditaruh ke timbangan amal baiknya. Setelah ditaruh fatuthkilu, maka menjadi beratlah timbangan amal baiknya. Artinya tadinya lebih berat amal buruknya, terus setelah ditaruh kertas itu langsung lebih berat amal baiknya, menang amal baiknya. Maka fayafrahur rajulu, laki-laki tersebut menjadi bahagia, sangat bahagia. Tadinya mau diceburkan neraka, sekarang selamat karena lebih banyak amal baiknya. Wa yaqulu, dan laki-laki tersebut berkata, bi abi wa ummi man anta, demi bapak dan ibuku, engkau ini siapa? Kata orang tersebut. Fa yaqulu, maka Rasulullah menjawab, ana Muhammadun, saya ini Muhammad. Orang itu tidak kenal baginda Rasulullah. Saya ini Muhammad. Fayaqulu dzalika ar-rajulu qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar bahwa orang yang di depannya itu adalah Rasulullah, maka orang tersebut langsung mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking bahagianya ia menjadi selamat. Wa yaqulu, dan ia berkata, ya Rasulullah, matil karriqah, ya Rasulullah,
tadi carikan kertas itu apa ya Rasulullah yang kau taruh di timbangan amal baikku itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, hiya salatuka allati shallaita 'alayya fid dunya wa ana hafidtuha. Carikan kertas itu adalah salawatmu kepadaku yang dimana engkau pernah baca salawat kepadaku di alam dunia. Artinya setiap salawat yang kita baca kepada Rasulullah, Rasulullah pasti ingat. Rasulullah akan menjaga salawat kita. Lebih-lebih ketika kita sering baca salawat kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis, inna akrabakum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat nanti kepadaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca salawat. Artinya tergantung kita banyak baca salawat kepada Rasulullah, kedekatan kita dengan Rasulullah. Kalau tadi itu mungkin baca salawat hanya di dunia itu bisa dengan hitungan. Kenapa? Sampai tidak kenal kepada Rasulullah. Tapi pernah baca salawat. Itu bisa menyebabkan ya selamat. Apalagi yang tiap hari kita berselawat kepada Rasulullah. Insya Allah bisa dipastikan selamat. Karena Rasulullah tidak akan terima ketika ada orang salah satu dari umatnya yang sering baca salawat kepada beliau, itu akan dimasukkan ke neraka Allah SWT. Maka kita berusaha sekuat mungkin, semampu kita baca salawat. Kalau bisa tiap hari 100, kita usahakan 100. Kalau bisa tiap waktu habis sholat 100, kita usahakan. Kalau bisa 5.000, kita usahakan. Karena dari banyaknya kita baca salawat, disitulah ukuran kedekatan kita nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW. Ruwiyah anin Nabi alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, innallaha ta'ala khalaqa malaikatan bi'aydihim aqlamun min dhahabin wa qaratisun min fiddatin la yaktubuna syai'an illa salata alayya wa ala ahli baiti. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan seorang malaikat yang dimana pada malaikat tersebut menciptakan beberapa malaikat yang dimana di tangan para malaikat itu hanya ada pulpen ya, yang terbuat dari perak, dan kertasnya terbuat dari pulpennya terbuat dari emas, dan kertasnya terbuat dari perak, yang dimana tugas dari para malaikat ini hanya mencatat orang-orang yang baca salawat kepada Rasulullah. Allah menciptakan beberapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah memang untuk mencatat orang-orang yang baca salawat kepada Rasulullah. Dan pulpen itu terbuat dari emas, kertasnya terbuat dari perak. Itu yang akan selalu melaporkan kepada Rasulullah siapa saja orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Karena memang ditugaskan hanya mencatat pahala salawat orang yang sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hugiyah di sini juga diceritakan anna Yahudiyan kana yudda'i bisyirkati jamalin ala rajul muslimin. Ada sebuah cerita dulu di zaman Rasulullah, ada orang Yahudi yang memfitnah orang Islam dengan mencuri unta. Ada orang Yahudi memfitnah orang Muslim dan dituduh orang Muslim itu mencuri unta. Fasyahada alaihi arba'ata syuhudin minal munafiqina zura. Orang Yahudi ini membawa 4 saksi, di mana saksi itu sudah dibayar untuk menjadi saksi yang bohong. Artinya bisa membela dirinya, memojokkan orang Islam. Saksinya 4, menjadi saksi bahwa orang Muslim ini mencuri unta. Memang itu disengaja untuk memojokkan orang Muslim. Fahakaman Nabi alaihi salam bil jamalil yahudi wa bi qatiyadil muslim. Ketika diadukan ke Rasulullah oleh orang Yahudi ini, diadukan ke Rasulullah dengan membawa 4 saksi. Akhirnya Rasulullah memutuskan bahwa unta ini memang milik orang Yahudi dan orang Islam ini harus dihukum potong tangan. Karena saksi 4, kan Rasulullah itu tidak membela meskipun orang Muslim kalau salah tetap salah. Karena orang Yahudi ini mengaku menuduh orang Islam ini mencuri dan saksinya 4 orang. Padahal 4 orang ini sudah dibayar untuk menjadi saksi yang memojokkan orang Muslim. Akhirnya Rasulullah memutuskan bahwasanya unta ini memang milik orang Yahudi dan orang Muslim ini berhak dipotong tangannya.
Setelah keputusan itu, fatahayyarul muslimu. Orang muslim ini bingung loh. Kok bisa saya ini, padahal saya ini dituduh. Kok bisa saya kena hukum? Padahal unta ini sebenarnya milik saya, bukan milik orang Yahudi. Akhirnya farofa ra'sahu ila sama. Ia mengangkat wajahnya ke atas langit, waqala. Ia berkata, Ilahi wa maulaya anta ta'lamu bi anni lam asrik wa hadzal jamal. Ia mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu bahwasanya saya ini tidak mencuri unta ini, dan unta ini milik saya, bukan milik orang Yahudi. Setelah itu ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna hukmaka haqqun, sesungguhnya keputusanmu benar. Kata orang ini, kenapa memutuskan dengan saksi 4? Kan aturan secara orang di hukum Islam memang harus ada saksi ya. Ketika ada tuntut menuntut harus ada saksi. Ini mengaku bahwa hukumanmu yang benar, kata orang muslim. Walakin istaghfir anni hadzal jamal. Akan tetapi Rasulullah, sebelum engkau menghukum saya dengan memotong tangan saya, tolong tanyakan dulu kepada ontanya. Tanyakan dulu ontanya ini, ditanyakan sebenarnya onta ini milik siapa? Apa milik saya? Apa milik orang Yahudi ini? Oleh orang muslim ini suruh nanya kepada onta untuk kebenaran kejadian ini. Apakah onta ini milik orang Yahudi atau milik orang muslim? Kan aneh ini, kok suruh nanya ke onta. Akhirnya kata Rasulullah, ya Jamal, liman anta. Karena permintaan dari muslim ini, Rasulullah bertanya kepada ontanya, wahai unta, sebenarnya kamu ini milik siapa? Kata Rasulullah kepada unta ini, faqala al-jamal bilisanin fasih. Maka dengan izin Allah SWT, unta ini bisa menjawab dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang jelas, dengan bahasa yang jelas. Kata unta ini, ya Rasulullah, ana li hadzal muslim wa inna haula'il yahuda lakadzibun. Ya Rasulullah, sebenarnya saya ini milik orang muslim dan orang Yahudi itu pembohong. Kata unta ini. Kok bisa unta bisa menjawab? Maka setelah itu Rasulullah bertanya kepada orang muslimin, ya muslim, akhbirni madza taf'alu hatta antaqallahu ta'ala al-jamala fi haqiqah. Wahai orang muslim, tolong ceritakan kepada saya amal apa yang kau perbuat sehingga dengan izin Allah bisa memberi kekuasaan pada unta, bisa bicara, bisa membela hakmu. Kan biasanya unta nggak bisa bicara, kok ini dengan izin Allah unta ini bisa bicara dengan lisan yang fasih. Apa amal yang kau lakukan di masa hidup? Maka orang muslim ini menjawab, kata orang muslim ini, ya Rasulullah, ana la anamul lailah hatta usalli alaika asyra salawatin. Ya Rasulullah, saya tidak akan tidur sebelum saya baca salawat kepadamu 10 kali. Rutinitas istiqomah dari orang ini tidak tidur sebelum dia bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali, tapi istiqomah. Maka mendengar jawaban orang muslim ini, Rasulullah bersabda kepada Rasulullah, najauta minal qat'i fid dunya wa tanju min adzabil akhirah fil uqba bi barakati sholatika alayya. Engkau selamat di dunia dengan hukuman potong tangan, dan juga akan selamat di akhirat barokah selawat yang engkau lantunkan kepadaku. Itu hanya tiap hari, setiap mau tidur baca salawat 10 kali, bisa diselamatkan oleh Allah SWT. Dan dijanjikan oleh Allah, kamu selamat di dunia dengan potongan tangan, dan juga akan selamat di akhirat barokah selawat yang kau baca setiap hari 10 kali sebelum tidur. Apalagi orang yang memang tiap hari bisa bahkan ribuan salawat, insya Allah dijamin akan selamat. Maka dari hadis-hadis yang dijelaskan dan juga hikayah-hikayah yang dijelaskan ini sudah bisa menjadi keyakinan pada kita bahwasanya orang-orang yang gemar berselawat, insya Allah hidupnya akan damai, hidupnya akan tentram, hidupnya akan dipermudah oleh Allah, hidupnya akan aman dan tentram di dunia sampai akhirat. Ini masih panjang cerita ini, bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya. Ini khusus memang fadilah-fadilah salawat agar kita gemar membaca salawat. Jadi insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya, dan mungkin
Kalau ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang saya baca atau dari hal-hal yang lain, mungkin bisa dipertanyakan.